Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang koperasi. Di mana koperasi adalah organisasi ekonomi yang didirikan dan dijalankan oleh sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan bersama berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Dan tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui usaha bersama. Dan definisi koperasi ini menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian di Indonesia ini, koperasi adalah badan usaha yang untuk beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Di mana ada juga ciri-ciri koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela. Siapapun dapat menjadi anggota tanpa paksaan, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dan yang kedua, pengelolaan bersifat demokratis. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, terlepas dari jumlah modal yang disetorkan. Dan yang ketiga, keuntungan dibagi berdasarkan partisipasi sisa hasil usaha atau bisa disebut dengan SHU, dibagi sesuai kontribusi anggota, bukan berdasarkan jumlah modal. Dan yang keempat, berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Prinsip kerjasama dan saling membantu menjadi dasar pengelolaan koperasi. Dan ada juga jenis-jenis koperasi, di mana yang pertama, koperasi simpan pinjam atau bisa disingkat dengan KSP, memberikan layanan simpanan dan pinjaman kepada anggotanya untuk kebutuhan ekonomi. Dan yang kedua, koperasi konsumsi, melayani kebutuhan sehari-hari anggota dengan harga yang lebih terjangkau. Dan yang ketiga, koperasi produksi, mendukung anggotanya yang bergerak di bidang produksi untuk meningkatkan hasil usaha. Dan yang keempat, koperasi jasa, menyediakan berbagai jenis layanan seperti transportasi, pendidikan, atau asuransi. Dan yang kelima, koperasi serba usaha, mengelola berbagai kegiatan ekonomi termasuk simpan pinjam, perdagangan, dan produksi. Dan manfaat koperasi ini, yang pertama, peningkatan kesejahteraan anggota dapat memperoleh manfaat ekonomi seperti harga lebih murah atau akses pinjaman lebih mudah. Dan yang kedua, pengembangan usaha koperasi membantu anggotanya untuk mengembangkan usaha melalui akses modal atau pemasaran. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran sosial dengan asas gotong royong. Koperasi mendorong solidaritas antar anggota. Dan yang keempat, membangun kemandirian ekonomi. Di mana membangun kemandirian ekonomi ini, koperasi mengurangi ketergantungan anggota pada pihak ketiga atau lembaga non anggota. Dan cara kerja koperasi ini, yang pertama, keanggotaan. Setiap anggota menyetor sejumlah simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai aturan koperasi. Dan yang kedua, pengelolaan, dan dipimpin oleh pengurus koperasi yang dipilih dalam rapat anggota tahunan, yang juga menjadi forum pengambilan keputusan tertinggi. Dan yang ketiga, usaha bersama, di mana usaha bersama ini koperasi menjalankan usaha seperti perdagangan, simpan pinjam, atau jasa lainnya. Dan yang keempat, distribusi SHU, di mana distribusi SHU ini keuntungan yang diperoleh koperasi dibagi kepada anggota sesuai kontribusi dan ketentuan RAT. Dan prinsip-prinsip koperasi, yang pertama, keanggotaan sukarela dan terbuka. Dan yang kedua, pengelolaan secara demokratis. Dan yang ketiga, partisipasi ekonomi anggota. Dan yang keempat, otonomi dan kemandirian. Nomor 5, pendidikan, pelatihan, dan informasi untuk anggota. Dan yang keenam,
kerjasama antar koperasi, dan yang ketujuh, peduli terhadap komunitas. Dan tantangan dalam koperasi ini, yang pertama, kurangnya partisipasi anggota. Keberhasilan koperasi sangat tergantung pada keaktifan anggota. Dan yang kedua, manajemen yang kurang profesional. Banyak koperasi mengalami kendala dalam pengelolaan karena kurangnya tenaga ahli. Dan yang ketiga, modal terbatas. Simpanan anggota kadang tidak mencukupi untuk mendukung usaha besar. Yang keempat, persaingan dengan lembaga keuangan lain. Koperasi menghadapi persaingan dengan bank atau perusahaan retail modern. Dan koperasi ini dapat kita simpulkan bahwasanya koperasi adalah wadah penting untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui asas kekeluargaan dan gotong royong. Dengan pengelolaan yang baik dan partisipasi aktif anggota, koperasi ini dapat juga menjadi motor penggerak kesejahteraan bersama. Madung. Sip dong. Dan selanjutnya sejarah tentang koperasi di Indonesia ini. Yang pertama, masa kolonial Belanda. Di awal abad ke-20, koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh Belanda pada tahun 1908 sebagai bagian dari upaya ekonomi, tetapi lebih banyak untuk kepentingan pemerintah kolonial. Dan Raden Arya Wiriatmadja mendirikan Bank Pertolongan dan Tabungan di Purwokerto pada tahun 1896 yang dianggap cikal bakal koperasi simpan pinjam di Indonesia. Dan yang kedua, pergerakan nasional pada tahun 1925 di mana Budi Utomo mulai memperkenalkan koperasi sebagai salah satu solusi ekonomi untuk rakyat Indonesia yang miskin akibat eksploitasi kolonial. Dan yang ketiga, Kongres Koperasi pertama di tahun 1947 setelah Indonesia merdeka. Kongres Koperasi pertama diadakan di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Nasional. Dan yang keempat, era Orde Baru 1966 sampai 1998. Pemerintah Orde Baru sangat mendukung perkembangan koperasi dengan menjadikannya sebagai sokogur perekonomian. Banyak koperasi, terutama koperasi unit desa, dibentuk untuk mendukung pertanian dan perekonomian desa. Dan yang kelima, di era reformasi, koperasi mulai berkembang lebih luas di berbagai sektor sebagai koperasi digital dan koperasi berbasis komunitas. Namun, tantangan dalam manajemen dan kepercayaan publik masih menjadi perhatian utama. Peran penting koperasi dalam sejarah ekonomi di Indonesia ini, yang pertama, mengurangi ketergantungan pada rentenir. Koperasi simpan pinjam membantu rakyat kecil mendapatkan pinjaman dengan bunga yang rendah. Dan yang kedua, pemberdayaan ekonomi desa melalui koperasi seperti KUD. Masyarakat desa diberdayakan dalam sektor pertanian dan perikanan. Dan yang ketiga, perjuangan melawan eksploitasi kolonial pada masa penjajahan. Koperasi ini menjadi alat perlawanan ekonomi terhadap eksploitasi oleh Belanda. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Koperasi menjadi sarana gotong royong untuk membantu masyarakat mengelola usaha-usaha kecil dan kebutuhan sehari-hari. Dan selanjutnya yang melatari adanya koperasi ini, jadi koperasi lahir dari kebutuhan masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi dan sosial.
di mana juga ada di sini beberapa faktor yang melatar belakangi adanya koperasi ini. Yang pertama, ketimpangan ekonomi. Di masa lalu banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan akibat eksploitasi oleh sekelompok tertentu seperti penguasa, tuan tanah atau rentenir. Dan sistem kapitalisme yang tidak adil seringkali hanya menguntungkan segelintir orang, sementara masyarakat kecil terpinggirkan. Dan koperasi ini hadir untuk menciptakan keadilan ekonomi dengan berbagai keuntungan secara merata di antara anggota. Dan yang kedua, kesulitan mendapatkan modal. Sebelum koperasi berkembang, masyarakat kecil seperti petani dan buruh tani sering kesulitan mendapatkan modal. Sering mendapatkan modal usaha. Dan ada juga seperti rentenir, di mana rentenir ini memanfaatkan situasi ini dengan memberikan pinjaman berbunga tinggi, sehingga di masyarakat Indonesia ini terjebak dalam lingkaran utang piutang. Dan cukup sekian yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.